Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Puspita Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman penulisan ilmiah. Deskripsi umum tentang penulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang disusun berdasarkan proses pengamatan dan analisis yang mendalam terhadap suatu objek. Untuk dapat penyusunan karya tulis yang baik, seorang penulis harus mampu memenuhi komponen-komponen yang wajib dipenuhi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Komponen-komponen yang terdapat dalam karya tulis disesuaikan dengan struktur atau sistematika yang diinginkan. Penyusunan karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model atau bentuk. Penentuan atau pemilihan bentuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah disesuaikan dengan tujuan penulis. Secara umum, model karya tulis ilmiah dikategorikan menjadi dua model atau bentuk, yaitu karya tulis ilmiah sederhana yang biasa disebut dengan makalah atau paper, dan karya tulis ilmiah lengkap yang biasa disebut karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan metode penelitian baik untuk tujuan skripsi, tugas akhir, atau penelitian mandiri. Dari kedua jenis model tersebut, tentunya setiap model memiliki struktur atau sistematika yang berbeda. Akan tetapi, karya tulis ilmiah yang berjenis skripsi, tugas akhir, atau penelitian mandiri memiliki struktur atau sistematika yang lebih lengkap dibandingkan dengan makalah. Selanjutnya yaitu ada jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, penulisan makalah atau paper. Karya tulis ilmiah dengan jenis makalah ini disusun dengan sistematika terdiri atas tiga bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan alasan pemilihan tema dalam penulisan makalah. Latar belakang dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah sebagian ditentukan secara mandiri berdasarkan pemikiran dan pengamatan yang telah dilakukan dalam pemilihan tema. Dengan demikian, penjelasan alasan yang ditulis sesuai dan dapat diterima secara logis oleh pembaca. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagian ini berisi rincian permasalahan yang akan dibahas agar mendapat solusi atas permasalahan yang ditulis dalam latar belakang. Kalimat yang ditulis dalam rumusan masalah biasanya menggunakan jenis kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana, apa, atau mengapa. Selanjutnya ada tujuan. Bagian ini berisi rincian hasil yang direncanakan akan didapat oleh peneliti jika pembahasannya ditulis secara rinci dan relevan dengan rumusan masalah yang ditulis pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat. Bagian ini berisi manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah tersebut baik bagi mahasiswa maupun pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu ada bagian pemanfaatan. Bagian ini berisi penjelasan permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Dengan demikian, bagian pembahasan pada makalah sesuai dengan tujuan penulisan dan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya ada bagian penutup. Bagian ini berisi simpulan dan saran menjelaskan secara menyeluruh dan singkat sesuai penjelasan yang telah disampaikan dalam pembahasan. Yang kedua, penulisan karya tulis ilmiah, penelitian atau skripsi dan tugas akhir. Secara umum, karya tulis ilmiah jenis penelitian ini disusun dengan struktur atau sistematika yang lebih lengkap meliputi beberapa bagian, yaitu bagian pendahuluan, dasar teori atau landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Bagian pendahuluan bab 1, latar belakang pada bagian ini berisi alasan sama seperti penjelasan bagian latar belakang pada makalah. Hanya saja latar belakang pada jenis karya tulis ini penjelasannya lebih detail sesuai dengan bidang objek kajian yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan masalah berbeda dengan rumusan masalah pada makalah. Rumusan masalah pada jenis karya tulis ini ditulis sesuai dengan kelengkapan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Rumusan masalah pada jenis karya tulis ini tidak lagi memunculkan pertanyaan, definisi, atau pengertian objek yang akan diteliti, tetapi lebih kepada bagaimana proses penelitian akan dilakukan. Yang ketiga, tujuan penjelasan bagian ini sama dengan penjelasan bagian tujuan pada penulisan makalah. Yang keempat yaitu manfaat. Penjelasan bagian ini sama dengan penjelasan bagian manfaat pada penulisan makalah. Yang kelima, definisi operasional. Bagian ini menjelaskan definisi operasional istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya yaitu ada bagian teori atau bab 2, tinjauan pusaka atau daftar teori. Bagian ini berisi penjelasan dasar teori yang
dijadikan sebagai rujukan terhadap objek-objek yang akan diteliti. Penulisan bagian teori karya tulis ilmiah, penelitian hanya menuliskan rujukan teori yang akan dijadikan dasar pemikiran terhadap objek yang akan diteliti. Pada bagian ini tidak perlu dilengkapi dengan penjelasan hasil pengamatan seperti pada bagian 2 pada penulisan makalah. Akan tetapi ada sedikit kesamaan pada bagian ini antara makalah dan karya tulis ilmiah penelitian yaitu pada pencantuman sumber penulis teori yang digunakan dalam penjelasan rujukan teori yang dipakai. Selanjutnya, bagian metode penelitian, bab 3 metode penelitian, karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran sistematis dan metodologis yang dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah yang berisi tentang data dan fakta serta didukung oleh teori yang relevan. Selanjutnya, bagian hasil laporan penelitian dan pembahasan atau bab 4, yaitu penulisan bagian hasil dan pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada rumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian penutup berisi kalimat simpulan dan saran yang penulisannya didasarkan pada hasil penelitian. Penulisan kalimat simpulan yang efektif adalah dengan menyesuaikan pada rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan. Selanjutnya yaitu ada penulisan kutipan. Berikut penjelasan metode pengutipan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah baik pada jenis makalah atau paper, karya tulis ilmiah penelitian. Yang pertama pengutipan catatan tengah atau body note. Eh, Pengutipan dari sumber utama, penulisan karya tulis ilmiah atau KTI selalu melibatkan sebuah proses pengutipan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat temuan kita pada sebuah permasalahan ilmiah. Pengertian kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Pada kutipan disebutkan, yang pertama nama penulis atau editor cukup nama belakang, yang kedua tahun terbit sumber referensi dan halaman yang dikutip. Pada proses pengutipan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, salah satunya berupa anjuran untuk tidak melakukan perubahan tulisan. Yang pertama, bila ada kesalahan dari naskah asal, biarkan saja apa adanya dan beri tulisan singkat FIC. Yang kedua, boleh menghilangkan bagian yang dikutip asal tidak mengubah makna dan digantikan dengan titik tiga. Berikut penjelasan pengutipan pendek dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, kutipan tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan diintegrasikan ditulis langsung dengan teks yang lain. Yang ketiga, jarak kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, 2 atau 1,5 spasi. Dan yang terakhir, kutipan dapat dihapus dengan tanda kutip titik tiga. Maaf, kutipan dihapus dengan tanda kutip eh, koma di atas. Sementara itu, prinsip-prinsip pengutipan panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan kutipan 4 baris atau lebih. Yang kedua, bagian dipisahkan dengan badan teks. Yang ketiga, kutipan panjang tidak selalu menggunakan tanda kutip, boleh ada, boleh tidak. Seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak dilakukan dengan membuat parafrase. Artinya, penulisan pengutipan dilakukan dengan mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu, tetapi diungkapkan dengan bahasa pengutipannya. Cara tersebut sama halnya dengan menyitir atau sitiran. Berikut beberapa syarat pengutipan tidak langsung. Yang pertama, pengutipan hanya ide pokok saja. Bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Yang ketiga, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Yang keempat, kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Pengutipan dari sumber kedua. Suatu saat Anda ingin mencari sebuah referensi atau sumber pustaka mendukung pengerjaan tugas atau skripsi Anda, kemudian Anda menemukan dan membaca sebuah sumber, baik itu buku, skripsi orang lain, atau sumber yang lain, ingin mengutipnya karena dianggap cocok, otomatis kita harus menggunakan
Tanda kutip permisi, pengutipan catatan kaki atau footnote, metode penulisan catatan kaki pada dasarnya sama seperti metode penulisan catatan tengah. Hanya saja pada metode pengutipan catatan kaki ditulis secara lengkap pada setiap halaman bagian bawah. Tetapi pada bagian kalimat yang menggunakan rujukan atau kutipan yang cukup diberi tanda atau simbol angka sesuai urutan sejak awal kutipan dengan ukuran kecil di bagian kanan atas. Komponen-komponen yang harus ditulis dalam tulisan footnote secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap, jika ada tambahkan gelar, dan penulisan nama tidak dibalik. Yang kedua, judul buku atau tulisan yang dijadikan sumber atau referensi. Yang ketiga, yaitu kota, tempat sumber, atau referensi tersebut dipublikasikan. Komponen-komponen yang harus ditulis dalam penulisan footnote secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap jika ada tambahan gelar dan penulisan nama tidak dibalik. Yang kedua, judul buku atau tulisan yang dijadikan sumber atau referensi. Yang ketiga, kota, tempat sumber atau referensi tersebut dipublikasikan. Yang keempat, penerbit atau media yang mempublikasikan sumber atau referensi. Yang kelima, tahun terbit sumber atau referensi tersebut, dan yang terakhir halaman letak kalimat yang dikutip pada buku yang diterbitkan. Jika media publikasikan tulisan yang dijadikan sumber adalah buku. Penulisan daftar pustaka, sistematika daftar pustaka merupakan data referensi pada buku yang digunakan sebagai rujukan dan sumber teoritis yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, baik makalah maupun karya tulis ilmiah yang didasarkan pada kegiatan penelitian. Sumber teori akan rujukan yang digunakan dapat dari manapun seperti dari buku, internet, media massa, jurnal ilmiah, atau karya tulis ilmiah. Urutan penulisan daftar pustaka yaitu nama, tahun terbit, judul tulisan, tempat terbit, dan penerbit. Beberapa jenis penulisan daftar pustaka yang didasarkan pada nama penulisannya. Yang pertama, penulisan nama satu penulis. Penulisan nama satu penulis dalam satu buku hanya dengan membalik nama dengan menempatkan nama paling belakang ke depan, selanjutnya diurutkan dari nama terdepan. Contohnya sebagai berikut, yaitu yang kedua ada penulisan nama dua penulis. Penulisan nama dua penulis dalam satu buku dengan membalik semua nama penulis. Contohnya, seperti yang udah saya tulis. Penulisan nama lebih dari dua penulis, penulisan nama lebih dari dua penulis tetap ditulis semua sesuai nama penulis referensi atau sumber baca yang dibaca. Contohnya nama penulisnya Saiful Anwar MT, Puji Purnomo ST, dan Muflis ST. Penulisan daftar pustaka Anwar, Saiful, Purnomo, Puji, dan Mukhlis tahun 2015. Perkembangan mesin industri di Indonesia, Yogyakarta, Media Pustaka. Yang kedua yaitu sumber jurnal penelitian Sarinah Eri tahun 2009, Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan PBSI, FPBSI, UPI halaman 81 sampai dengan 100. Dan yang selanjutnya yaitu ada sumber artikel dari koran Utama Jaya tahun 2011, pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk sepeda motor, Yogyakarta, Media Nusantara. Sumber karya tulis yang tidak diterbitkan itu nama, tahun, judul. Selanjutnya ada dokumen resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 garis-garis besar program pengajaran bidang studi Bahasa Inggris Jakarta Depdikbud. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sumber internet. Contohnya seperti yang sudah saya ketik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.